yang disebabkan adanya muatan parsial. Artinya muatan parsial ini ada beberapa gugus yang memiliki polaritas yang mempengaruhi, sekali lagi, yang mempengaruhi dari masuknya gugus living gugus ini masuk ke dalam satu senyawa. Ya, kemarin sudah sedikit bahas, misalnya kenapa masuknya itu, oke. Nah ini SN1 mana nih? Oke, ini kelihatan nggak nih? Nah misalnya ini, ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, misalnya ini, kenapa yang metoksi ini nggak masuk di daerah? Oh jangan ini ya. Oh, ya. Kenapa metoksi ini sekali lagi masuknya dari belakang? Kenapa nggak dari depan? Ya, dari depan ada BR, ada pasangan elektron bebas. Ya tadi. Ya, jadi yang disebut dengan ikatan van der Waals ini adalah ikatan yang terjadi antara antar senyawa. Jadi kalau di dalam larutan itu ada katakanlah ada etanol, maka kenapa etanol ini titik didihnya tinggi? Ini karena adanya yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, kalau senyawanya itu sejenis, itu boleh kita mengatakan kalau yang berikatan itu adalah hidrogen dan oksigen, kita boleh mengatakan adalah ikatan hidrogen. Tetapi apa yang terjadi kalau misalnya metanol? Nah, orang mengklaim sebenarnya yang terjadi ikatan itu adalah ikatan hidrogen antara H pada senyawa metanol yang pertama dengan O pada senyawa metanol yang kedua. Karena dalam air itu, sekali lagi, dalam larutan alkohol itu ada ya, ada banyak senyawa metanol yang tercampur. Jadi bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu. Nah, ini yang harus diinikan. Jadi yang disebut ikatan van der Waals ini adalah ikatan yang terjadi dari ya ikatan yang terjadi akibat satu perbedaan polaritas dari senyawa yang sejenis atau terjadi yang disebut elektrostatis. Ya. Jadi ikatan yang terjadi antara terjadi dari polaritas dari dua senyawa yang sama atau lebih, ya, dari senyawa yang sama dalam satu larutan, atau dia terjadi karena memang disebabkan gaya elektrostatis antar senyawanya. Itu yang disebut dengan ikatan van der Waals. Makanya boleh dibilang ikatan van der Waals itu salah satu contohnya adalah ikatan hidrogen. Karena apa? Dia terjadi antar satu senyawa yang sama. Ya, hanya beda, katakanlah dari senyawa yang sama, tapi bukan dari satu unit. Ya, bukan dari satu unit. Tapi dia berasal dari senyawa dari dua senyawa atau tiga senyawa yang berbarengan. Ya, jadi tadi bahwa contohkan adalah air. Jadi antara senyawa air yang pertama dengan senyawa air yang kedua ini terjadi ikatan hidrogen. Nah, salah satu ikatan hidrogen ini adalah salah satu dari bagian dari ikatan van der Waals. Nanti kita akan berhadapan dengan yang disebut dengan selain ikatan van der Waals itu ada yang disebut dengan ikatan logam. Nah, itu juga kalau logam berarti dia antara Fe dengan Fe yang dia ngumpul jadi satu.
Itu bukan terjadi ikatan elektron, bukan. Kalau logam dia terjadi perpindahan. Tapi yang menguatkan, awas ya konsepnya, ketika elektron itu berpindah, otomatis ya unit yang pertama ketika elektron berpindah katakanlah dia bermuatan positif. Sementara elektron yang disinggahi oleh unit yang kedua yang disinggahi elektron dia adalah negatif. Nah, tapi karena sejenis, sekali lagi, karena sejenis, ini yang disebut dengan ikatan van der Waals. Ya, jadi ikatan van der Waals ini, sekali lagi, ikatan van der Waals ini adalah ikatan yang terjadi akibat gaya elektrostatistik dari senyawa yang sama dalam satu wadah. Ya, dalam satu tempat. Oke, kemudian kita lihat kenapa ini tidak bisa ke depan, ya? Karena ada BR, ini yang rintangannya, ini yang disebut dengan rintangan sterik. Makanya negatif ini dia masuknya adalah dari belakang, ya. Jadi kalau seorang petinju ketika memberikan jab itu adalah pukulan lurus, ya. Pukulan lurus itu pasti ada double cover dari tangannya. Nah, artinya ini ada satu rintangan. Maka salah satu untuk membuka sekali lagi membuka tangan yang menutupi kepala ini biasanya menggunakan yang pukulan dari bawah itu. Yang dipukul adalah bagian tulang bagian di bawah lengannya ini. Ketika yang di bagian lengan ini ketika yang di bawah lengan ini dipukul, maka otomatis double covernya ini tangannya ini akan turun, baru jabnya masuk. Ya. Nah, itu salah satunya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Nah, kita lihat sebenarnya. Ini Bapak nggak bisa buka ininya, disayang banget ya. Oke. Reaksi penata ulangan. Sekarang kita lihat reaksi penata ulangan. Ketika ditambahkan metanol. Nah, sekali lagi, metanolnya ini sebenarnya bukan metanol, tapi dia harus dalam bentuk metoksi. Nah, maka untuk mendapatkan metoksi, dia harus ditambahkan dengan bisa ditambahkan dengan satu basa NaOH sehingga terbentuk natrium metoksida atau ditambah dengan asam agar sekali lagi agar H-nya bisa ketarik sehingga dia membentuk CH3O-. Nah, CH3O- ini yang akan mengambil H. Awas. Sebenarnya ini ngambil H yang di CH3. Ini kelihatan nggak ini? Ya. Oh enggak. Ya. Sebenarnya ini mengambilnya adalah mengambil CH3 ini, H yang di sini. Ini yang diambilnya. Ketika H ini diambil satu, maka dia akan membentuk ikatan rangkap. Tapi awas perhatikan. Gugus living groupnya dia terikat pada C berapa? Ya. Nah, di sini kita lihat CL-nya. Ya, di sini CL-nya gugus living groupnya dia terikat pada sekali lagi terikat pada atom C kedua. Nah, ingat. Kalau dia terikat pada atom C kedua, mekanismenya bisa mekanisme sekali lagi dengan eliminasi 1 bisa dengan eliminasi 2. Jadi kalau yang digambar slide ini ini adalah mekanisme untuk mekanisme eliminasi sekali lagi. Ya, kalau sudah ada karbokation ini adalah menunjukkan reaksi eliminasi 1. Ya. Jadi lepas dulu CL-nya. Ketika CL-nya lepas, ini ada yang disebut 1,2 metil shift. Ada yang disebut dengan pergeseran
pergeseran metanida. Nah, ya. Jadi yang ini positif, dia akan menarik elektron bukan elektron yang di CH3, bukan. Tapi elektron yang ada di C. Jadi dia tarik sehingga CH3-nya pindah ke C yang kedua. Karbokationnya dari C kedua pindah ke C pertama. Karena apa? Kenapa karbon di sini bermuatan positif? Karena CH3-nya ini berpindah ke C yang kedua. Ya. Ini yang disebut dengan penata ulangan. Nah, oke. Kemudian di sini ini adalah di sini kita mendapatkan C positif. Nah, awas, C positif ini dia akan menarik elektron, salah satunya dari H. Maka terbentuklah ikatan rangkap. Ya. Oke, Bapak close dulu, kita masuk ke coba kita masuk ke ChemDraw. Semoga bisa kedetek nggak ini? Masuk nggak nih? Nggak masuk ya? Nah, bapaknya ada nggak sini? Satu lagi. PowerPoint-nya masuk nggak? Tidak ada. ChemDraw-nya nggak masuk ya? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Udah masuk, Pak. Kok nggak masuk ya? Oh, nggak bisa ya? Oke, coba Bapak pakai ini aja lah. Pakai pen. Aduh, terpaksa pakai pen ya. Oh, bukan. Di sini ada yang disebut dengan virtual tidak bisa. Kelihatan ini jamboardnya. Belum, Pak. Belum ya? Kenapa belum ini? Jamboard. Ntar dulu, dicek dulu. Oke, coba kita share pakai Jamboard. Kelihatan? Jamboardnya? Terlihat ya? Oke. Ya. Tadi mana nih? Ya, ini sama aja dengan Paint ya. Dengan Microsoft Paint.
Ini misalnya tadi, oke. Tocatang itu coba di matiin dulu. Oke, tadi di sini ada C, sekali lagi. Kemudian di sini ada CH3, ya. Kemudian di sini ada ini CH3 juga. Nah, ini ada C, kemudian di sini ada H. Kemudian di sini ada CL. Kemudian di sini ada CH3. Oke ya. Ini kan. Kemudian kita ketemu dengan, katakanlah dengan, nah ini ada OCH3. Oke. Ya, OCH3 min. Awas ya. Nah, sebenarnya sekali lagi. Bapak hapus dulu ini ya. Hapus. Ini adalah CH2. Ini H. Nah, awas. Perhatikan. Tolong direkam sendiri ya, direkam sendiri. Nah, kalau seperti ini, awas. Kita pengennya eliminasi 1 atau eliminasi 2. Karena apa? Lihat di sini. Lihat posisi CL-nya. Posisi CL-nya itu, ya sekali lagi CL-nya itu dia ada di, sekali lagi ada di C2. Nah, maka C2 ini bisa ya terjadi dengan eliminasi 2. Awas. Bisa juga dengan eliminasi 1. Ya, jadi mekanismenya bisa dengan eliminasi 2, bisa dengan eliminasi 1. Ya. Nah, ini kalau C, sekali lagi kalau berarti kalau misalnya misal ya, coba kita geser dulu ya, supaya kita lebih ini. Nah, dalam ujian ini boleh Anda berkreasi sekali lagi, boleh Anda sampai di sini kaki. Anda boleh menggambarkan seperti ini. Nah, ini sah-sah saja sekali lagi. Dalam membuat rancangan silakan berdasarkan versi Anda. Awas. Bapak selalu mengatakan ketika kita membuat rancangan itu boleh menurut versi kita. Ya, jadi jangan dipaksakan. Kalau hanya seperti tadi ini mengalami yang disebut dengan rintangan sferik. Tapi ketika hanya tempatkan di bawah, maka kalau memang terjadi eliminasi 2, ini masuk kemari. Tuh. Perhatikan gambarnya. Ya, awas. Pangkalnya itu ada di negatif. Kalau nggak di negatif, di unsur yang memiliki pasangan elektron bebas. Ya. Jadi dia akan masuk kemari, kemudian C-nya jadi positif, elektronnya di sini dia pindah ke Cl. Ya. Maka kita akan mendapatkan produk pertama. Awas. Ini Bapak sebutnya P1. Bapak ambil pintunya saja ya. Sekali lagi. Karena ini pakainya pakai jamboard,
pakai pen, jadi kita vakumnya aja. Katakanlah ini adalah R, ya, R, ini bagian ini R, ya. Nah, kemudian di sini C yang di sini ini masuk ke ini O, CH 3. Ya. Oke. Yang di sini kita masuk ke CH 3. Di sini kita masuk H. Ini ya. Satu. Ini produk pertama. Berarti kalau produk pertama ini adalah produk awas. Ini adalah produk substitusi. Dia adalah reaksinya adalah substitusi nukleofilik 2. Ya. Nah, kalau substitusi sekarang eliminasinya. Sekarang eliminasinya. Ketika C ini jadi positif, awas. Ya, eliminasinya nih. Ini adalah produk kedua. Kita lihat produk kedua. Ini adalah produk eliminasi kedua. Awas, reaksi yang dikatakan adalah reaksi eliminasi kedua. Ya, kita lihat. Ketika C-nya lepas, Bapak hilangin dulu. Oke. Oke ya. Ya. Ketika C-nya lepas, maka C yang di tengah ini dia akan membentuk karbokation. Maka karbokation ini dia akan menarik elektron elektron dari H. Kita lihat di sini. Nah, ya. Di sini. Nah, ya. H-nya elektron ini lewat ya. Apa namanya? Berarti Bapak jangan bikin yang kayak gini supaya kita clear. Ini H, ini A, terus duanya Oke. Nah, ya. Jadi ketika sekali lagi ketika Cl-nya lepas, ini akan membentuk karbokation. Ya. Kalau karbokation berarti, nah ini gambarnya nggak bisa disatuin, awas. Berarti ini sudah hilang ini ya, sudah tidak ada lagi. Ya. Oke. Nah, ini sekali lagi ini boleh narik dari atas, boleh narik dari bawah. Jadi boleh ngambilnya dari sini atau ngambilnya dari sini, terserah. Yang pasti tetangganya yang memiliki A bisa ngambil dua-duanya. Maka kita akan mendapatkan produknya di sini R, ya di sini C. Nah, tadi OH-CH-nya hilang, ya berarti kalau kita ambil dari bawah nih, maka akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, karena satu diambil dari CH3, maka di sini jadinya CH2. Ini produk kedua. Ya, awas. Jadi kita boleh ngambil dari atas,
boleh ngambil dari bawah. Nah, kita sudah dapat 2 produk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dengan mekanisme substitusi nukleofilik 2 dan eliminasi 2. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Sekarang kita lihat. Kalau produknya adalah, kalau reaksinya ini bukan reaksi, ini sudah ditulis. Sudah ditulis belum? Hah? Dari Sudah, Pak. awal. Ya, ini harusnya pakai ChemDraw, cuman ChemDraw bapaknya nggak bisa koneksi ya. Kalau laptop nggak bisa, laptop bapak yang jadul ini nggak bisa online. Nanti bapak akan bikinkan, sekali lagi akan bikinkan untuk lengkapnya. Makanya bapak ngarepin sekali lagi, bapak ngarepin sekali kita pertemuannya adalah offline. Ya, pertemuannya offline. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau eliminasi atau SN-nya adalah SN1? Ya, bapak coba hapus dulu. Coba hapus dulu. Nggak bisa. Manual hapusnya ya. Aduh. Kita kedua aja lah. Oke, kita slide yang kedua. Oke. Slide yang kedua. Oke ya. Oke, di sini tetap ada C. Ini ada CH3. Nah, tadi ada Cl. Ini bukan ya? Sorry. Tadi. Oh. Ini tetap CH3. Di sini ada C. Di sini ada CH. Ini ada Cl. Di sini ada CH3. Oke. Nah, ini kegedean ya. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Sekarang kita menggunakan SN1. Ya, atau dengan eliminasi 1. Maka kalau kita menggunakan SN1 atau eliminasi 1, yang pertama ini lepas dulu. Oke ya. Yang pertama lepas dulu. Kalau lepas, ini harusnya yang gambar yang kedua. Kalau lepas, maka yang ini ya, dia akan menjadi karbokation. Ya. Oke. Ini jadi karbokation. Ya. Oke. Jadi karbokation. Maka kita akan lihat ketika ini jadi karbokation, balik lagi ya, awas ya. Awas ya. Balik lagi. Ini kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Misalnya laptop Bapak yang satunya lagi ini koneksi jaringannya jelek sekali. Udah dimatiin aja lah. Oke. Nah, ini jadi karbokation. Maka kita akan lihat ketika jadi karbokation, dia akan ngambil 1. Nah, ini kan.
Ya, tadi sama nggak dengan yang ini? Sama ya? Ya tadi. Ya, cuman tadi mekanismenya pakai SN2. Berarti ini adalah produk ketiga. Nah, kalau produk ketiga, maka kita akan dapatkan produknya adalah R. Ya, di sini ini masih tetap C, CH3. Ini masih tetap CH3. Nah, di sini CH rangkap 2 CH2. Ya. Kalau kita lihat P3 dengan P2 ini sama, ya. Ya, ini kan eliminasi 2 kan? Sekali lagi ini adalah eliminasi 2, ini adalah produk kedua. Ya. Kita lihat, ini kan sama. Ya, posisinya di sini sama. Ya, artinya kalau sama berarti yang ini kita tidak dianggap. Sekali lagi, ini tidak dianggap sebagai satu produk karena produknya sama. Maka dalam analisa, maka produk ini, sekali lagi, produk ini akan berlimpah, akan banyak. Ya, akan banyak. Oke. Nah, kita lihat satu. Sekarang kita lihat yang kalau gitu kita hapus aja ya. Kita hapus saja. Oke, kita hapus saja. Biar Anda nggak bingung. Nah, ini nggak pakai pen jadi nggak enak ini. Biasanya pakai pen kita pakai kotak, kemudian kita bisa delete-nya secara sekaligus. Oke, sekarang kita lihat. Nah, Pak, kenapa ngambil H-nya dari sebelah kanan? Kenapa nggak ngambil H dari sebelah kiri? Ingat, kalau sebelah kiri ini CH3. CH3 itu memiliki BM yang lebih besar dibandingkan H. Ya. Maka sekali lagi, ini ada yang disebut dengan pergeseran metanida. Nah, ini pindah kemari. Kalau pindah kemari, kita akan mendapatkan, sekali lagi, R, ini adalah C-nya dari sini. Ya, tadi yang disebutin ini. Ya, ini CH3. Ini pindah, ini C. Sekali lagi, ini C. Ini CH3-nya pindah kemari. Ini tetap H. Kemudian di sini sampingnya ini adalah CH3. Oke ya. Ini yang disebut dengan pergeseran metanida tadi. Shift CH3 shift pergeseran metanida. Nah, karena di sini karbokationnya adalah karbokationnya ada di C3, maka dia akan mengambil. Nah, kita akan lihat di sini. Ya, awas. Ini kan ada CH3. Ya, ada CH3. Berarti di sini ada CH2, di sini ada H. Maka dia ngambil H dari atas. Maka kita akan mendapatkan di sini adalah produk ketiga. Awas. Produk ketiga dari hasil pergeseran metanida. Bagaimana strukturnya? Strukturnya adalah di sini ada R, kemudian C, di sini jadi rangkap 2. Ya. Rangkap 2. Di sini ada C, ini ada CH, kemudian ada CH3. Di sini ada CH3.
Oke, habis ya. Ya, oke ya. Ini produk ketiga. Ini yang disebut dengan pergeseran metanida. Nah, kalau misalkan, awas, di sini ada H. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan untuk pergeseran metanida kemudian terbentuknya ikatan rangkap ini? Ada pertanyaan Pak, izin bertanya. Gimana pertanyaannya? Pak, ketika terjadi pergeseran yang CH3 itu yang jadi sebelahnya itu kenapa bukan jadi produk ketiga, Pak? Ntar dulu, ini di tempat Bapak hujan, gimana suaranya? Izin Pak, itu yang pas perpindahan CH3, Hmm? yang ke sebelah kanan itu, apa sih namanya itu Ya. tadi? Perpindahan sejenis ya Pak ya? Ini CH3. Ini kan CH3 Bukan, berpindah ke C2. Jadi Ah, C yang ditinggalkan jadi C plus. Nah, Untuk itu karbokation. kan hasilnya kan seperti ini Pak. Itu kenapa bukan produk Pak? Atau belum selesai itu? Hah? Kenapa yang pas pindah CH3-nya itu udah pindah, kenapa itu bukan produk T3 Pak? Oke. Ini boleh aja yang di atas. Makanya ini agak Bapak kalau nggak pakai cendol ini agak susah. Sekali lagi agak susah untuk ininya. Nanti ini juga akan ngerembet ke samping benzinnya ini. Sekali lagi ini akan ngerembet di benzinnya. Benzinnya yang di sini ada H-nya enggak? Di sini. Kalau ada H-nya dia akan bergeser lagi, bisa ngambil dari pembentukan ikatan rangkap dari H. Cuman kalau dia terbentuk ikatan rangkap, berarti C yang di sini C-nya 5 tangan, berarti kemungkinan enggak ada. Ya. Oke. Jadi ini bergeser, sekali lagi, CH3 ini dia pindah ke C2. Ini 1, sekali lagi ini penomoran aja, ini 2, ini 3. Ya. Jadi CH3 ini berpindah ke C2. Awas, ini baru perpindahan metanida. Nanti ada yang disebut dengan perpindahan hidrida atau perpindahan atom H. Kalau CH3 aja bisa digeser, maka kemungkinan H-nya juga bisa digeser. Awas ya, ini adalah rancangan. Awas, sekali lagi. Jadi jangan digambarkan bahwa ini adalah eksak. Nanti dalam penelitian pasti seperti ini. Tidak. Rancangan kita ada seperti ini. Nanti dalam penelitian ketika didapat ini bisa jadi nanti katakanlah jumlahnya ya kelimpahannya itu sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit. Nah, ini ngambilnya dari CH3 ini. Jadi dia bergeser. Nah, CH3-nya ini kan jadi pindah di sini, ini jadi positif. Kalau jadi positif, ini baru ngambil elektron yang dimiliki dari H. Ini ngambil dari H atas. Sekarang, sekali lagi, di sini juga ada H. Kalau ada H, maka H di sini bisa diambil. Ya, bisa dilepaskan, diambil elektronnya, sekali lagi, diambil elektronnya, maka dia akan membentuk ikatan rangkap. Kalau ngambil, nanti dulu, Bapak hapus dulu. Hanya jangan bentuk seperti ini. Guys. Ini dihapus dulu ya. Tanda panah di sini dihapus dulu. Nah, di sini kan ada H. Sekali lagi, ada H. Nah, ini karena dia ada positif, maka elektron yang di sini dia akan pindah ke C. Maka kita akan mendapatkan R C di sini adalah CH3 yang di atas tetap ya. Nah, maka dari sini kita akan dapat ikatan rangkap. C hanya lepas, di sini ada CH3.
Oke, di sini ada CH3. Nah, ini yang disebut dengan produk 4. Nah, udah. Jadi reaksi tadi menghasilkan 4 produk. Ya, dalam satu reaksi. Makanya Anda jangan kaget nanti dalam soal, ya nanti minggu besok Bapak akan membuat satu, Anda diminta untuk membuat satu rancangan, ya soalnya nanti akan Bapak berikan, baru kita akan praktekkan, ya nanti besok atau ini besok atau lusa Bapak akan kasih satu soal yang keluar, satu soal yang ujian tahun-tahun yang kemarin. Ya, kemudian Anda coba kerjakan rancangannya seperti apa. Kalau mendapatkan diminta ada 4 produk, ada 5 produk, berapa yang Anda bisa hasilkan. Kalau dapatnya 3 ya udah 3. Ya, nggak jadi masalah. Ya, nah di sini sekali lagi mulai kita bermain, ya mulai kita merancang bahwa produk SN dan eliminasi ini baru SN-nya ya, baru eliminasinya. Belum SN-nya. Ketika di sini SN-nya ada positif, ya di sini udah belum. Belum ya? Oke, belum. Ya. Ketika ini positif, maka sebenarnya ini masuk produk yang kelima, yaitu tadi metoksi tadi. Masuk metoksi tadi. Maka reaksi ini dia menghasilkan 5 produk. Ya, makanya bahwa clear-nya nanti ketika digambarkan secara offline. Kalau secara online kayak gini, Bapak agak kesusahan, apalagi chemdraw-nya nggak bisa diakses. Oke ya. Oke. Oke, stop sharing dulu. Ya. Nanti ini sekali lagi ini akan kita lanjutkan ketika offline. Ya, ketika offline baru kita akan bisa menerjemahkan dari mana datangnya ini, dari mana datangnya ini. Ya. Jadi sekali lagi ini hanya rancangan. Sekali lagi ini hanya rancangan, maka sah-sah saja ketika Anda membuat satu rancangan. Ya, benar salahnya nanti ketika kita melakukan satu penelitian. Ya. Jadi sekali lagi, benar salahnya satu rancangan kita dalam teoritis itu harus dibuktikan dalam penelitian. Maka sering kita mendapatkan ada orang ngomong bahwa itu kan baru teori. Teori tidak sama dengan praktek. Betul. Karena kalau teori itu sifatnya sekali lagi, sifatnya hanya memprediksi. Ya. Sementara praktek itu adalah bentuk realitas yang didapat. Kalaupun ada perbedaan, itu yang menjadi bahan evaluasi kita sebagai pelaksana praktikum atau sebagai peneliti. Jadi jangan merasa bahwa hasilnya tuh nggak sesuai dengan teori, nggak sesuai dengan rancangan. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Ya. Jadi kalau kita balik lagi sebagai bahan evaluasi tadi. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Tadi mana tadi yang dengan panas? Ada ya. Jadi Bapak lupa yang dengan panas tadi. Ya, dengan efek panas aja kita berubah. Ya. Kita lihat di sini. Ini menggunakan natrium metoksida. Ini menggunakan natrium metoksida dalam alkohol. Tetapi kok hilang. Tetapi di bawahnya kita menggunakan tersier butil butoksida, kalium tersier butil etoksida, beda hasilnya. Ya. Jadi kita akan mendapatkan beberapa perbedaan hasil. Oh, di sini. Nah, kita lihat nih perlakuan panas. Nah,
dengan perlakuan panas saja sudah berbeda hasilnya. Walaupun dalam rancangannya reaksinya, sekali lagi reaksinya kan sama ini. 2 bromopropan yang direaksikan dengan natrium metoksida. Tapi suhunya adalah beda 45 dan 100. Ya. Jadi Anda bisa ini. Jadi prosentase ini, sekali lagi, prosentase ini sebenarnya kita bisa hitung. Bapak bilang, prosentase ini bisa kita hitung. Kalau dulu Bapak minta dihitung. Tapi ketika dicoba ke mahasiswa, banyak yang kurang memahami perhitungan. Karena kita akan larinya ke termodinamika. Dan Anda, Bapak kurang tahu, Anda di semester ini dapat termodinamika enggak? Ini masalahnya. Ya, karena kita akan memperhitungkan berapa energi James, berapa energi delta H. Nah, ini mulai. Ya, ini kajiannya kalau dalam kimia murni adalah kimia organik fisik. Mulai hitung-hitungan. Oke. Nah, ini baru satu. Awas ya. Jadi kita simpulkan di sini, ya Bapak belum upload ya. Jadi Bapak simpulkan di sini, nanti sebagai catatan, nanti tolong ditanyakan lagi, minta dijelaskan lagi ketika offline. Ini terbentuk minimal adalah 5 produk. Nah, baik produk SN ataupun produk eliminasi. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana seperti ini? Mulai kita bergeser. Ada berapa produk ini? Nah, ya. Ada berapa produk ini? Ini ada yang disebutnya pergeseran hidrida. Hidrida. Pergeseran hidrida terjadi kalau ada yang disebut dengan ikatan rangkap di samping kiri atau kanannya. Ini yang sering kita dapatkan. Kalau ada 2 ikatan rangkap ini sifatnya senyawanya sering digunakan sebagai senyawa antioksidan. Ya, awas, antioksidan itu tidak mesti ada di makanan. Bahkan di produk-produk minyak bumi itu ditambahkan antioksidan. Contohnya ini adalah senyawa antioksidan yang ditambahkan pada produk minyak bumi, pada produk pelumas dan seterusnya. Ya. Nah, ini apa namanya? Oke, kok tumben nggak mati ya? Biasanya 1 jam udah mati nih. Halo, dengar Bapak nggak ini? Dengar Pak. Oke ya, nanti kita akan jelaskan nanti lebih rincinya di offline ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang disebut dengan reaksi intermolekular. Awas, intermolekular itu adalah reaksi yang terjadi molekul yang sama, tapi dia akan membentuk rantai yang panjang. Ya, ini yang kita sebut nanti aplikasinya adalah pembentukan polimerisasi. Ya, jadi polimerisasi tadi. Karena apa? Kita lihat di sini ketika ada dua gugus fungsi, maka gugus fungsi yang berseberangan dia akan membentuk reaksi tersendiri. Nah, ini yang disebut dengan intermolecular reaction. Ini kan senyawanya sama. Gugus fungsinya ada 2, 1 Br, 1 lagi adalah O. Ada 2. Tapi kalau intra, maka dia akan dari satu senyawa tersebut, dari satu struktur aja. Maka biasanya kalau intra ini dia membentuk satu yang disebut dengan senyawa siklik atau senyawa aromatik, senyawa melingkar. Ini kalau intra. Jadi ini bisa terjadi. Jadi kalau kayak gini,
Oh, berarti kadang-kadang terjadi reaksi sendiri. Baru dipicu dengan katalis, dia membentuk satu reaksi sendiri. Padahal belum ditambahkan dengan reaksi yang kedua. Ya, ini ada. Ya, ini sering terjadi. Ya, seperti yang terjadi ketika Bapak diminta pendapatnya, disertasinya dari Prof. Rahmayeti. Saya bilang itu adalah reaksi intermolekuler pada reaksi pembuatan lactic acid. Maka yang seperti ini kita harus kondisinya harus kita lihat, harus kita jaga. Kemudian kita harus mempertimbangkan kapan pencampurannya. Karena apa? Ketika dalam penelitian proses pencampurannya itu selalu ditentukan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 25 menit. Nah, itu ketika kita menentukan perbedaan proses pencampuran, perbedaan suhu, itu bisa jadi reaksi intermolekuler atau intramolekuler itu akan terjadi. Kalau, sekali lagi, dengan catatan, kalau dia rantainya adalah rantai panjang. Satu, rantai panjang. Kedua, ada lebih dari satu gugus fungsi yang menempel pada struktur tersebut. Ini yang harus diperhatikan, sekali lagi yang harus diperhatikan. Nah, tapi sekali lagi dalam kimia organik yang Bapak sampaikan kepada Anda yang seperti ini hanya sebagai pengetahuan saja, ya. Yang lebih dalam lagi adalah bagaimana Anda membuat satu reaksi. Oke, nah ini kesimpulannya terakhir ya. Nah, jadi kesimpulannya ini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau SN2 dia akan berkaitan dengan dengan eliminasi 2. SN1 dia akan berhadapan dengan eliminasi 1. Dan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dari reaksinya. Ini Anda sebagai pengetahuan saja. Sekali lagi, Bapak tidak terlalu dalam untuk seperti ini, ya, karena kita bukan menentukan berapa secara kuantitatifnya berapa persen produk yang dihasilkan, ya. Tapi kita berbicaranya secara kualitatif. Kira-kira produk apa saja yang dihasilkan? Awas ya, kimia kuantitatif dan kimia analisis kuantitatif, analisis kualitatif itu ada dalam kimia organik. Kalau kualitatif, kita hanya berhadapan dengan terbentuk strukturnya apa saja. Kalau kuantitatif, berapa persen? Ini yang akan ribet sekali lagi, yang akan bingung nantinya. Oh, udah selesai ya? Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sekali lagi untuk reaksi ini. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nanti sebelumnya Bapak absen kembali. Ini ada 61. Ya. Bapak absen kembali untuk ininya, jangan keluar dulu Anda. Aduh, lupa lagi Bapaknya. Ini nggak bisa. Tar, jangan ini dulu. Oke. Bapak foto aja lah. Oke, slide pertama. 1 sampai Farel. Kemudian kedua. Oke, sampai Raffles. 3. Oke, sampai Nimas. Yang keempat, Nimas.
sampai Rizky, yang terakhir mana Rizky? Tadi sampai dulu. Sampai Siti Rizky. Oh, sorry. Oke, terakhir. Mau foto. Oke. Ya, mungkin itu aja pertemuan kita. Nanti tolong dilihat ininya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Saya Ukroma Haikal, satu device sama Farel karena laptop saya mati Pak. Siapa namanya? Ukroma Haikal Pak, dari kelas C. Mohon maaf Pak. Ya. Saya juga Diar Kinesia juga berdua bareng Elia Rosa. Diar Kinesia dari kelas C. Kelas C. Oke, Bapak catat ya. Oke, mungkin itu yang maaf, bisa ya. Saya Muhammad Abdillah Khair, satu device dengan Alfian Aristanto. Dengan siapa? Alfian Aristanto, Pak. Alfi Rianstanto. Oke, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Bapak mohon maaf karena malam-malam terpaksa kita kuliah. Ya, jadi sekali lagi Bapak sampaikan, tolong. Ya, sekali lagi tolong Anda jadwalkan untuk minggu depan, ya, minggu depan hari Sabtu, ya, agar kita bisa membahas secara sekali lagi, agar kita bisa membahas secara offline sehingga latihan sekaligus latihan untuk Cemdraw-nya membuat satu sintesis ini seperti apa, ya. Jadi Bapak ngarepin sekali, ya kalau Anda tidak bersedia ya mungkin ya kita akan online lagi, ya. Awas, ya. Sekali lagi awas keluaran dari kimia organik ini. Ya, sekali lagi yang Bapak pegang ini adalah keluarannya adalah Anda bisa merancang dengan benar. Ya, sekali lagi bisa merancang dengan benar. Adapun mengenai hasilnya betul atau salah, sekali lagi produk yang dihasilkan itu ada atau tidaknya itu urusan nanti. Yang penting ketika Anda merancang, kira-kira dapat produk, kemudian tanda panahnya juga harus benar. Ya, jadi tolong diperhatikan letak tanda panahnya. Ya, letak tanda panahnya. Jadi kalau masih